juga teman aku yang bilang tadi di tangga ada something itu, ya dia tuh udah cerita duluan gitu, Yul di situ tuh gini ya gitu. Terus ada teman aku yang emang tetangga kosan, dia masih satu kelas, jadi satu lantai itu teman-teman kuliah satu angkatan. Terus Yul di belakang masjid tuh ada gini ya, masa sih enggak. Kamu mencoba iya positive thinking gitu, masa sih enggak, padahal emang aku ngerasanya kayak gitu. Dan tadi juga Sempet interaksi. pas datang juga Yuli tuh nggak mau ngobrol, nggak mau cerita, cuma kan Diem. Rival kan udah ngomong duluan. Hai, balik lagi bersama saya Nandar Santo di podcast Asbol, khusus tentang mistis. Kali ini masih bersama Yulia akan menceritakan kisah mistisnya, pengalamannya bersama pasangannya di mana? Bandung. Iya di kosan aku sih. Di kosan ya. Iya di Bandung. Langsung saja silakan Yuli untuk bercerita. Aduh kayak mistis banget gitu ya. Mistis. Kebetulan kan lama nih nggak upload mistis. Sebenarnya banyak pengalaman, cuman yang ini tuh memang bener-bener dirasain gitu. Ya karena Yuli juga punya ya spesial gitu ya. Bilang Alhamdulillah juga disyukurin bingung, juga iya. bingung. Tapi emang harus disyukuri kalian kan. Harus bersyukur lah apapun itu. Waktu itu kejadiannya malam. Jadi emang si mas itu emang lagi di kosan. Jadi kosan aku tuh kayak base camp kan. Campur itu tuh posisinya. Iya, jadi posisi kosan nih ya, masuk ke dalam gang. Karena nyari yang murah kan ya. Posisinya masuk banget di ujung di dalam gang, sebelahnya masjid, tempat-tempat ngumpul anak-anak. Malam ya jam berapa ya, masih nggak begitu malam lah ya, habis isya gitu. Nah pengen ke air, maksudnya ke kamar mandi gitu, pengen ke kamar mandi, naik ke lantai 3. Jadi lantai 3 itu khusus kayak cowok-cowok dan emang kamar mandi cowok. Oh bisa gitu ya. Bisa, kalau lantai 2 itu khusus kita. Tapi satu gedung itu campur Ya, di bawah cowok, lantai 2 cewek, lantai 3 cowok. Nah Mas Rifka ke atas, ya udah ke atas gitu, pipis apa biasa, terus tiba-tiba dia tuh turun dari tangga. Oh iya. Jadi kayak apa ya, gedebuk-gedebuk gitu. Terus kenapa bentar sampai bentar kenapa, kataku. Jadi iseng mata dia tuh ngeliat di jemuran di lantai 3, di jemuran ada toren. Jadi si sosok Miss K ininya nih, kita tuh selalu nyebutnya Miss K. Miss K-nya tuh duduk apa berdiri gitu ya Pak ya? Duduk di toren yang sebelahnya itu kuburan. Itu posisinya bajunya warna apa? Merah. Bisa dibilang kuntilanak merah gitu ya? Iya bisa. Terus aku tuh bilang kayak gini. Iya bener kayak gitu. Dan itu tuh kayak, kamu secara tidak langsung melihat tapi kamu tahu gitu? Iya, tapi iya kayak gitu, maksudnya kayak bisa kegambar gitu loh Nan. Aku juga walau alam gak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Jadi orang yang mengalami itu cerita ke aku, terus aku tuh kegambar sendiri dan relate, maksudnya tuh sama, iya bener kayak gini. Terus dilihat lagi sama Ripal tuh, jadi 2 kali eye contact. Iya maksud enggak pas di situ dilihat terus deket dan itu udah langsung shock Ripal tuh, karena dianya tuh ngelihat si sosok itu tuh ngelihat Ripal lagi gitu. Awalnya tidak yakin bahwa sosok itu tuh apa ya, makhluk astral gitu ya. Dikiranya siapa nih, penjaga. Bukan, itu di toren, maksudnya itu kain bukan, bendera bukan. Jadi memastikan ya, Ripal kan iseng ya, memastikan itu apa, dideketin, jadi eye contact gitu loh. Jadi dia tuh kayak kelihatan mukanya, kelihatan ya Bang, kelihatan banget jelas. Malam mukanya anjir apa gimana? Gimana? Hancur. Aku nggak bisa bayangin. Tapi matanya kelihatan. Ini kegambar sih sekarang sama aku. Sumpah. Ini kegambar. Kayak gimana, coba turun. Ya kalau Miss kayak yang merah kan jahil. Nah kebetulan emang di bawahnya itu kuburan. Belakang masjid, tepat di belakang masjid kuburan. Ini kosan aku. Kuburan, kosan aku. Di situ. Jadi Ripal naik ke lantai 3 tuh ngeliatnya kayak gitu. Miss kayak asli gambaran kamu sama Rival yang sama itu seperti sama, apa? Iya sosok pakai baju merah, rambutnya yang panjang, matanya tuh menyala. Bener nggak? Iya bener. Mukanya hancur. Ya nggak tahu aku mah. Nggak sedetail itu. Nggak.
pokoknya bentuk fisiknya gitu. Aku nggak berani soalnya lihat kayak gitu, lihat muka. Kadang tuh nggak memperlihatkan loh, Nan. Aku kerasanya ya, karena aku tuh nggak bisa lihat. Aku nggak bisa lihat. Tapi bisa rasain. Sekelebat-sekelebatan bisa rasain, bisa. Jadi kayak panas, punggung tuh panas. Kalau ada energi yang beda tuh panas. Terus yang diceritain orang yang dilihat sama aku tuh sama, jadi kegambar gitu. Tapi aku tuh nggak bisa lihat, kenapa, tapi kok iya ya sama kayak gini, oh iya kayak gini. Tapi di kosan kamu tuh hal yang maksudnya selain rival sendiri, ada nggak yang ngalamin hal yang sama? Ada lagi, tapi bukan yang di atas, di tangga. Beda lagi. Jadi beda lagi, ini mah temen angkatan, teman kuliah, kan sering di base camp, maksudnya kosan aku tuh banyak yang main gitu. Pas ada yang ngeliat di tangga, itu mah cewek. Tangga mau naik ke kosan aku. Jadi ini kamar aku, depan tuh tangga lantai 3. Langsung depan tangga kamu? Iya, jadi kebayang gak sih kamar mandi di luar? Jadi jam 2 pengen pipis, lihat tangga, aku nggak berani lihat ke tangga. Berarti pas kamu buka pintu, tangga lantai 3, betul. Serius? Tangga lantai 3. Terus ngobrol, si temen aku tuh bilang, Yul, di tangga ini, iya, kata aku tuh gitu. Sosoknya? Cewek sih biasa, tapi kayaknya udah lama deh di situ tuh. Dan lembab nih. Apa ya? Jadi lantai 1, 2, pokoknya serem gitu loh tangganya tuh. Serem. Ada ruangan pojok, kalau kita nggak ke bagian kamar mandi yang di atas, itu kamar mandi bawah. Posisinya itu di pojok banget, lembab. Cahaya juga kalau lampu dimatiin itu total nggak ada cahaya masuk, udara nggak ada yang masuk di situ tuh. Sinyal bahkan nggak ada. Makanya kita pakai wifi. Ya betul. Jadi serem banget, sampai temen aku bilang, belum diterusin ngobrolnya. Cuman ngomong, Yul, di tangga gitu. Terus aku langsung lihat, oh iya tangga, kata aku tuh gitu. Jadi apa ini? Gimana sih? Suaranya rival kayak gitu. Jadi nge-freeze gini. Seserem itu gitu? Iya, terus pernah mengalami lagi yang ini. Jadi kan suka pulang malam. Kadang nih anak-anak teknik kan pulang malam. Terus aku juga pernah, ya sepi, posisi waktu liburan kali ya, libur atau apa, posisi sepi. Pulang dari kampus itu posisi gelap banget kan. Jadi kalau mau ke kosan aku kan lewatin yang masjid tadi tuh, yang belakangnya kuburan. Itu di belakang masjid itu gelap banget. Aku mau nggak berani, jadi langsung jalan lari. Dan itu aku ngerasanya kayak nggak tahu, gelap gede aja gitu di situ tuh. Terus aku ngobrol juga, teman aku yang bilang tadi di tangga ada something itu, ya dia tuh udah cerita duluan gitu. Yul, di situ tuh gini ya gitu. Terus ada teman aku yang emang tetangga kosan, dia masih satu kelas. Jadi satu lantai itu teman-teman kuliah satu angkatan. Terus, Yul, di belakang masjid tuh ada gini ya. Masa sih enggak? Kamu mencoba positive thinking gitu. Masa sih enggak? Padahal emang aku ngerasanya kayak gitu. Secara langsung belum pernah kamu lihat ya? Belum. Tapi merasakan ya? Merasakan. Terus ya banyak kejadian aneh juga di kosan. Jadi ruangan aku tuh kosan aku tuh ada 4 kamar. Nah 4 kamar itu, kamar mandi tuh di seberang sana. Jadi kamar aku tembok, sananya kamar mandi. Nah kalau aku sama teman aku nyampe malam kan ya, habis main atau apa malam, kita tuh nggak berani lihat kamar yang paling pojok, walaupun itu misalkan ada orangnya. Jadi lorong, bener-bener lorong, kamar 1, 2, 3, 4. Aku sama teman aku mah dekat tangga kan, maksudnya dekat pintu keluar lah. Itu mah kita mah nggak berani lihat kamar pojok tuh. Pas awal aku pindah ke kosan itu juga udah lembab, hawanya beda, terus lampunya tuh redup. Ya gimana lagi gitu, ya udahlah, murah di sini. Terus kayak di kamar aduh jadi keinget deh. Kamar pojok itu tuh nggak berani. Kalau ngerasain itu sama ini waktu itu malam-malam lah di kosan kan, aku nggak bisa tidur kalau lampunya nyala. Nggak bisa tidur kalau lampunya nyala. Aku tuh lampu dimatiin, terus ada lampu ini akuarium. Jadi aku punya ikan di kosan, punya ikan cupang kan. Ya ikan mas biasa, ikan koi gitu, koki ikan gitu. Terus aku tuh ngeliat di depan, karena kan lampu depan lorong mah ada
nyalakan. Kelihatan Nggak dari tahu jendela lihat gitu ya. apa ngantuk gitu ya, nggak tahu lihat. Teman aku nggak ada deh kayaknya di sebelah, nggak tahu udah tidur gitu ya. Ya gitu, jadi kayak lewat aja. Pernah cerita kok ini ke Ripal. Ini pernah cerita ke Ripal. Jadi kayak ada yang lewat karena menarik si aku punya ikan gitu. Iya. Iya, aku punya ikan, kan itu menarik buat mainan mereka. Oh, jadi Di kamar aku. di akuarium tuh kelihatan dimainin. Maksudnya dia tuh mondar mandir, ngechat juga gimana, iya, checklist iya. satu gitu, pengen ditemenin gimana, teman aku udah tidur kayaknya. Nggak, Dan nggak mungkin juga keluar, temenin dong, ini ada ini. Aduh, gue takut dihadang di jalan. nggak berani pas itu. Terus aku besok paginya langsung cerita ke Ripal, terus ngomong kayaknya ini deh mainan ikan, kata aku teh. Soalnya ada teman aku yang Gabut bilang sekali ya. itu tuh memicu kan, maksudnya air yang lembab, terus Api. ada ikan, api juga. Teman aku bilang, kamu mah di situ ada Cemburu. airnya, itu memicu siapa tuh? Itu mah kayak kamu tuh ngasih ini loh Yul, kamu ngasih wahana buat dia. Iya, paham. Gitu. Kayaknya itu mah udah lama nggak ditempatin deh kosan aku. Maksudnya aku pergi liburan ke rumah, pulang ke rumah maksudnya, terus pulang lagi ke kosan, jadi lembab beda, aku tidur lagi kan di situ, bolak balik gitu. Berarti secara tidak langsung kamu kan sensitif ya dengan hal seperti itu. Berarti kan yang sering ngelihat kan Ripal. Iya, anehnya Nan. Iya. Tapi aku pernah melihat langsung sih, tapi nggak tahu Ripa lihat atau enggak. Yang kejadian di Bukit Moko, ya bang, Bukit Moko tahun 2017. Tahun 2017 berapa tahun yang lalu tuh? 2017 kita pergi ke Moko, jalan-jalan lah, naik lah nyoba gitu Bukit Bintang. Oh iya. Turunnya mau maghrib itu tuh. Dan emang aksesnya itu nanjak kan, bener-bener nanjak banget. Tahu. Nanjak, udah kesana kan, nanjak. Pas turun ke bawah tuh sampai ada di sebelah, bukan jurang ya Pang, jurang gitu, nggak tahu jurang, jadi menghadap ke kota Bandung. Si sosok ini tuh menghadap bukan menghadap ke aku, menghadapnya ke sana, madam ke kota Bandung. Terus pakai bajunya ya putih gitu, bajunya kotor tapi setiap ada sesuatu aku selalu megang Ripal gitu, jadi kayak ngereket kah. Oh, dia udah paham gitu ya. Apa Waduh. udah nanti aja dibawa. Aku nggak berani cerita di situ sih, soalnya kalau di situ dia pasti ngedeket gitu Nan. Oh iya, ngundang Betul. ya, ngerasa ya. Oh, masih ngomong gitu. Itu pulang aku teh ke kosan, belum cerita ke teman aku, tetangga kosan aku nih, teman aku nih, belum cerita. Tiba-tiba dia cerita ke kamar aku, bilang gini, Yul kamu tadi habis dari Moko ya? Iya ini tahu saudaranya teman aku meninggal jatuh di sana. Serius. Aku ngomong kayak gini, rambutnya segini, kata aku tuh. Iya, perawakannya seperti ini, Bajunya kayak gitu. bajunya Terakhir gini. Iya, sumpah demi apa kok kamu bisa tahu? Ini sumpah demi Allah, teman aku masih ada sekarang ngomong kayak gitu. Iya, sumpah kamu bisa tahu. Nggak ngerti, kata aku tuh kayak gitu. Jadi sebelum aku ke Moko emang ada kejadian kecelakaan di situ. Ketika kamu ngeliat dia kayak ini ya? Enggak dong guys, aduh, aku udah noyor Ripal kali ya kayak gitu. Kayak aduh nggak bisa deh, ini nggak bisa. Terus pas sampai kosan, aku belum cerita ke teman aku udah ngomong ke aku gitu duluan. Kamu dari Moko ya? Kan update story gitu ya. Ini loh saudaranya teman aku meninggal di situ, kecelakaan. Rambutnya kayak gini, bentuknya kayak gini. Iya, kok kamu bisa tahu? Jadi teman aku tuh kaget. 2017 ya. Terus semenjak itu dia jadi sharing, ya percaya nggak percaya, tapi yang aku alami tuh kayak gitu loh Nan. Walaupun aku tuh sosok yang cuek, aku tuh cuek, nolak, dan mencoba berpikir positif. Pasti ini deh, pasti itu salah lihat kalau kayak gitu. Tapi untuk yang ngelihat bleg langsung tuh jarang. Tapi pernah, tapi jarang. Orang cerita ke aku gitu, terus ke gambar sendiri. Mungkin bisa sharing teman-teman, ada nggak sih yang mengalami kayak aku? Maksudnya di podcast sebelumnya itu juga ada beberapa sempat. Mungkin teman-teman setia Badan Kreatif Podcast Asbol ya, entah itu misis ataupun yang lain, mungkin sering lihat video di sini juga. Sebenarnya kan ini kan bangunan lama ya, tepatnya Averi ini kan bangunan lama.
banyak yang teman-teman yang mungkin apa ya, spesial gitu sama kayak Yuli. Mungkin ada yang mempelajari juga, pernah kesini juga, ya tahu lah di sini tuh ada apa aja. Dan tadi juga Sempet interaksi. pas datang juga Yuli tuh nggak mau ngobrol, nggak mau cerita, cuma kan Diem. Rifan kan udah ngomong duluan nih. Pal, kira udah cerita mistisnya, wah Yulia itu katanya orangnya sensitif banget sama yang kayak gituan. Dia nggak cerita Sebenarnya sampai malu akhirnya yang tadi kayak gitu. ngerasain kayak gimana. Pas baru datang tuh aku langsung gini-gini Nan, nggak fokus kan aku tadi bilang tuh ya. Bukan Yul karena gimana? ngantuk ya. Ngantuk juga sih sebenarnya itu. Sama nggak fokus kenapa? Terus langsung punggung aku demi Allah ini sebelah kiri langsung panas. Itu yang kamu cerita ketika kamu punggung pas ada yang mencoba merasuki. Ada dan ada di belakang aku, biasanya ada di dekat aku gitu. Tapi di sini aman ya? Aman di sini. Pas pindah ke sini mau nggak? Ya Tapi karena emang di sini mah tempatnya positif. ke gambar aja, maksudnya aku nggak bisa lihat, cuman kan ke gambar Tapi maksudnya. di sini belum ada yang sempat ke gambar sama kamu. Ada cewek sih bolak-balik. Ya nggak sih Posisinya kayak gimana? di sini maksudnya bolak-balik aja ke belakang, depan, belakang. Baju atau apanya, perawakannya? Putih ya. Putih. Kamu kan pernah lihat katanya Nan, pernah lihat. Iya, itu Putih. yang ini Terus di yang ibu-ibu satu keluarga ya, yang sering bolak-balik ke sini. kalau ini tempat apa sih yang di belakang sini? Studio. Ini kamar, studio juga. Dulu Terus gudang. tempat framing pernah sekali musola. Dulu tuh gudang ya, tempat apa lagi ya? Ya pas saya datang ke sini main ini studio game. Studio game sama tempat tidur. Sekarang jadi tempat Ada- sholat ya. Ada bocil ya. Oh, itu mah bener yang satu keluarga itu. Oh. Ada di sini, jadi tuh di situ di belakang ada satu keluarga gitu. Ada bapaknya, ada ibunya, anaknya dua gitu. Terus ada yang juga yang sering anak-anak lihat di sini, masing-masing udah pernah lihat. Kalau yang punya rumah mah jangan ditanya. Pernah lihat tak? Tahu semua. Jadi ya kayak gitulah. Bocil. Cuma memang positif Interaksi sih. aja maksud pernah gini ya ke teman aku. Yul gimana sih caranya? Aku juga nggak tahu, nggak ngerti. Aku nggak ngerti, nggak bisa Kelebihan, apa-apa. ya. Nggak ngerti. Coba aja kalau misalkan kamu pengen ngerasain, bilang aja, ngobrol dalam hati. Ngobrol dalam hati. Ya doa dulu, siapapun yang ada di sini mau izin atau gimana. Memang dimensi itu tuh ada loh Nan. Percaya nggak percaya nih? Iya, percaya nggak percaya ya? Iya, ada. Coba aja ngobrol, rasain. Ya insya Allah kalau emang si teman akunya nerima dan dianya juga mau gitu, pasti kan ada interaksi, entah itu panas atau ada suara apa. Cuman pas baru nyampe ke sini mah salfok sama yang di depan, Oh, yang di pohon ini. iya, udah beda. Iya, masuk ke dalam beda. Terus pas duduk tadi tuh kok panas, terus kan aku nanya-nanya, ini lampunya asli, ini rumah tahun berapa, jadi kepo kan aku ya. Tapi alhamdulillah yang di dalam mah positif semua. Positif sih, Ya kan? Alhamdulillah. Positif. Ada bocil juga. Iya, bocil. Cuman yang baru ngeh mah yang ini sih perempuan bolak-balik aja. Biasa. Ya itu udah biasa mau kenalan kali ya. Mungkin. Ya gitu Jadi Pal, dia inget pernah Pal, Mama Tuang balik kayak. Ya itu mungkin Yuli sendiri tidak mau gitu ya. Sebenarnya tidak seorang pun yang memilih untuk mendapatkan kelebihan tersebut gitu. Mungkin ada juga yang ingin mau mendapatkannya tersebut, tapi kan ini balik lagi pemberian dari Sang Pencipta gitu ya. Ketika kita ya mau tidak mau kita sebagai seorang yang beragama di agama manapun kita tahu mempelajari gitu ya. Dan iman hal-hal gaib gitu. Ada hal yang di lain dunia kita gitu ya. Betul. Selalu berdampingan gitu ya. Itu percaya tidak percaya ya. Orang yang pernah mengalami pasti percaya ya. Orang yang belum pernah lihat secara langsung masih ragu-ragu. Kadang orang yang sudah lihat pun mencoba berpikir selalu berpikir positif. Positif, betul. Iya, bahwa itu adalah sugesti dan sebagainya. Ini balik lagi ke persepsinya masing-masing. Percaya atau tidak itu terserah Anda. Yang penting mah nyatanya kita saya sendiri sebagai orang muslim percaya akan hal itu. Dunia kita berdampingan dan kita harus saling menghormati. Terima kasih Yuli Iya, sama-sama, untuk ceritanya. Nanda. Terus lagi dong kita. Pokoknya terima kasih buat teman-teman Global Terapi, buat Yuli juga, buat Rival dan buat semua yang ada di sini. Padahal cuma dikit. Nanti komen ya, maksudnya barangkali ada yang mengalami kayak aku gitu. Oh iya, nanti komen aja. Barangkali ada yang Jadi sharing. mengalami, kalau ada yang komen. Intinya
Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.